Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Malam. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan diberikan kesembuhan bagi yang sakit dan senantiasa sejahtera sampai akhir hayat. Amin. Di sini kami dari kelompok Amin. 4 mata kuliah anak elektronika analog dengan saya Muhammad Irfan, kemudian rekan saya Mas Muhammad Muhammad Ari Remawan. ya ingin Ari. mempresentasikan tentang karakteristik op-amp atau operational amplifier. Untuk itu, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, pertama kita akan menjelaskan karakteristik. Untuk pengertian dari op-amp itu sendiri sudah dijelaskan pada materi yang sebelumnya untuk kawan-kawan kita yang di kelompok 3. Untuk itu di sini kita hanya fokus kepada karakteristiknya saja. Jadi yang pertama di sini karakteristik utama dari sebuah op-amp yang dikatakan ideal, yang pertama adalah penguatan loop, yang kedua adalah impedansi masukan, yang ketiga adalah impedansi keluaran, dan yang keempat adalah bandwidth atau lebar pita. Untuk itu di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat karakteristik utama ini. Yang pertama yaitu penguatan loop terbuka. Fungsi utamanya adalah sebagai penguat sinyal input. Semakin besar gain, maka fungsi op-amp akan semakin baik. Apabila dioperasikan pada loop terbuka dengan tidak ada umpan balik, maka penguat operasional ideal mempunyai gain atau penguatan secara teori yang besarnya tak terhingga. Namun pada kenyataannya, pada aktual yang didapat pada saat kita praktek, besarnya penguatan bisa mencapai 20.000 kali sampai 200.000 kali. Jadi tidak sampai tak hingga. Kemudian yang kedua adalah impedansi masukan atau Z-in. Impedansi input ini merupakan rasio tegangan input ke arus input yang diasumsikan tidak terbatas guna mencegah arus yang mengalir dari sumber pasokan ke rangkaian input penguat. Dalam teoritis, besarannya tidak terbatas, namun secara aktual atau yang ada di lapangan atau secara praktek, op-amp ini memiliki arus bocor input mulai dari picoampere sampai dengan miliampere. Kemudian yang selanjutnya adalah impedansi keluaran. Besaran impedansi keluaran dari op-amp ideal dapat diasumsikan sama dengan 0. Dengan impedansi yang sama dengan 0, akan dapat memasuk arus maksimal yang diperlukan untuk beban. Namun secara aktual ya, op-amp ini memiliki impedansi output berkisar 100 sampai dengan 20 kilo ohm. Kemudian bandwidth atau lebar pita. Op-amp yang ideal memiliki respon frekuensi total hingga dapat memperkuat sinyal frekuensi apapun, baik DC maupun AC yang tertinggi, sehingga diasumsikan memiliki nilai yang tak terbatas. Secara aktual atau praktek, bandwidth ini dibatasi oleh gain bandwidth atau GB. Sebagian besar op-amp yang ada memiliki bandwidth hingga 1 MHz dan biasanya diterapkan pada sinyal dengan frekuensi beberapa kHz. Jadi memiliki bandwidth yang terbesar itu sebagian besar itu adalah 1 MHz, kemudian yang biasa diterapkan pada komponen-komponen op-amp itu biasanya itu ada di beberapa kHz, hanya sampai kHz saja. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Ari Irawan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan untuk parameter pada yang di grafik untuk open loop gain balik bang. Nah, bisa digambarkan untuk label-label yang di ini input resistance idealnya omega ohm. Lanjut bang.
Nah, untuk keluaran ini tegangan keluaran takkan pernah melampaui VCC. Yang kedua, keluaran hanya sampai ke tegangan saturasi, yaitu 1 atau 2 volt di bawah VCC. Nah, untuk rumusnya ini plus V sama dengan plus VCC min 2 dan min V sama dengan min VCC plus 2. Lanjut, Bang. Untuk operasi kalang terbuka. Operasi kalang terbuka ini berfungsi sebagai komparator. Nah, komparator ini tegangan output adalah plus V1 jika tegangan input non-inverter lebih tinggi dari tegangan input inverter. Demikian juga tegangan output adalah min V jika tegangan input non-inverting lebih rendah dari tegangan input inverting. Untuk rumusnya V plus lebih besar dari V min sama dengan V0 sama dengan plus V1. V plus lebih kecil dari V min sama dengan V0 sama dengan min V. Lanjut, Bang. Untuk kalang tertutup. Kalang tertutup ini ada salah satunya karakteristik OP-AMP adalah tegangan input terminal input yang sangat kecil dan resistansi input yang sangat besar menyebabkan tidak adanya arus yang mengalir sehingga VI sama dengan 0 dan II sama dengan 0. Lanjut, Bang. Dan untuk virtual short, virtual ground. Nah, untuk virtual ground ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, kedua persamaan VI sama dengan 0 dan II sama dengan 0 mengasumsikan bahwa kedua terminal input seolah-olah terhubung langsung virtual short, yang mana baik tegangan maupun arus sangat mendekati 0. Yang kedua, karena adanya virtual short, maka kaki inverting seolah-olah terhubung ke ground atau virtual ground. Yang ketiga, catatan bahwa meski kaki non-inverting tak terhubung langsung ke ground, dalam arti ada resistor di antaranya, namun tak ada arus mengalir melewati resistor tersebut, sehingga tegangan resistor adalah 0. Maka kaki inverting tetap saja pada kondisi virtual ground. Lanjut, Bang. Ya, ini adalah slide terakhir kami untuk ada teman yang ingin dipertanyakan dalam materi kita kali ini, bisa via WAG atau WhatsApp group yang sudah ada dari yang sudah ada dosennya. Jadi bisa langsung tanya ke WA group saja dengan nama dan asal kelompok, kemudian pertanyaannya apa. Nanti secepat mungkin akan kita jawab, dan mudah-mudahan materi yang kita sampaikan ini bisa setidaknya terserap sedikit dan bisa diterapkan untuk pengaplikasiannya. Ini. Terima kasih, sekian dari kami, sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.